Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. 12 itu bisa 1 kali 12 ya. Dan juga bisa 12 itu didapat dari 2 kali 6. Dan juga 12 itu bisa didapat dari 3 kali 4. Dimana ketiga perkalian ini ya membagi habis. Artinya tidak ada sisa. Maka faktor dari 12 itu adalah diambil dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Jadi untuk menentukan faktor dari bilangan bulat, kita harus mencari perkalian ya, perkalian dua bilangan yang membagi habis. Yang kedua, kelipatan bilangan bulat. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6, gitu juga 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini adalah bilangan pengali. Kemudian 3, 6, 9, dan 12 ini termasuk bilangan kelipatan dari 3. Ya, kelipatan 3 yang pertama yaitu 3, kelipatan 3 yang kedua yaitu 6, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri ya. Berarti angka 1 bukan termasuk bilangan prima. Perhatikan ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apakah 2 ini termasuk bilangan prima? Mari kita cek. Bilangan 2 ini ya bisa dibagi oleh angka 1. Kemudian bisa dibagi oleh angka atau bilangan itu sendiri, yaitu berarti 2 dibagi 2 bisa ya. Kemudian apakah 2 bisa dibagi dengan angka yang lain? Misal, apakah 2 bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa, maka 2 bisa dikatakan sebagai bilangan prima. Kemudian bilangan 3. Bilangan 3 bisa dibagi dengan angka 1 ya. Kemudian bisa dibagi oleh bilangan 3 atau bilangan itu sendiri. Apakah 3 bisa dibagi oleh 4? Tidak, maka 3 termasuk bilangan prima. Bilangan 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 4. Kemudian selain itu bilangan 4 ini bisa dibagi oleh 2 ya. Jadi bilangan 4 bukan termasuk bilangan prima. Apakah 5 termasuk bilangan prima? Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya, apakah bilangan 6 termasuk bilangan prima? Tidak, karena 6 selain bisa dibagi 1, selain bisa dibagi 6 atau dibagi bilangan itu sendiri, 6 juga bisa dibagi oleh dengan 2, dan 6 juga bisa dibagi dengan 3. Maka 6 bukan termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima ini contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor dari 12 ya, tadi sudah kita bahas. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima ya adalah 2 dan 3. 1 bukan prima, 4 bukan prima, 6 bukan prima, dan 12 ini juga bukan prima. Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Ya, kalian sudah pernah ya mengetahui pohon faktor. Oke, di sini Bumi contohkan pohon faktor dari 12. 12 ini bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3, ditulis di sini. Jadi berdasarkan pohon faktor di samping, bilangan 12 dapat dituliskan dalam bentuk perkalian bilangan prima sebagai berikut. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Dituliskan Bu Umi di sini ya. Nah, kemudian kemarin minggu lalu
sudah kita pelajari bilangan bulat berpangkat ya, dimana jika di sini ada 2 kali 2 maka bisa kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 ya, 3-nya turun. Perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima. Jadi yang dimaksud faktorisasi prima itu yang mana? 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, faktor prima tadi yang mana? Faktor prima adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Tetapi jika ditanya faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB, yang mana kalian telah mempelajarinya di SD, mungkin ini hanya mengulang saja ya untuk FPB-nya. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contoh, FPB dari 6 dan 9 adalah faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6, dan faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Di sini ya, karena tadi bunyinya faktor persekutuan merupakan faktor yang sama, jadi angka yang sama dari faktor 6 dan 9 adalah 1 ya. Di sini ada sama-sama 1 dan 3. Nah, karena yang ditanya adalah FPB, di mana FPB itu faktor persekutuan terbesar, maka bilangan terbesar antara 1 dan 3 adalah 3 ya. Jadi bilangan 3 merupakan FPB dari 6 dan 9. Nah, selain menggunakan faktor, kita bisa menggunakan untuk mencari FPB, kita bisa menggunakan pohon faktor ataupun bersusun dengan cara bersusun ya. Kemudian yang ketujuh, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contoh, KPK dari 6 dan 9 adalah kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18 sampai dan seterusnya. Dan begitu juga dengan kelipatan 9 ada 9, 18, 27 dan seterusnya ya. Nah, di sini dari beberapa angka kelipatan atau bilangan kelipatan ini yang sama, yaitu angka bilangan 18 dan 36. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18 dan 36. Sebenarnya masih ada lagi ya angka-angka yang nilainya besar. Bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut adalah yang dimaksud yang mana? Dari 18 dan 36 ya, kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 18. Jadi bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Selain cara ini, FPB dan KPK dari 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan dengan cara faktorisasi prima dan cara bersusun. Kita lanjut contoh yang ketiga. Dari perkemahan Sabtu Minggu atau persami diikuti oleh 36 siswa kelas 7, 48 siswa kelas 8, dan 60 siswa kelas 9. Kemudian untuk acara baris berbaris, peserta persami akan dibagi menjadi beberapa regu. Setiap regu terdiri atas siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jumlah anggota setiap regu sama. Banyak dari setiap kelas sama dan dalam setiap regu ya. Artinya dalam setiap regu itu ada kelas 7, ada kelas 8 dan ada kelas 9, di mana setiap regunya jumlah dari kelas 7 itu sama. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Kemudian yang ditanya adalah berapa sebanyak-banyaknya regu yang dapat dibuat oleh panitia. Dan yang B, berapa banyak siswa kelas 7, kelas 8, 9 dalam setiap regu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu berapa banyak anggota setiap regu. Kita bahas contoh yang ketiga. A, berapa sebanyak-banyaknya regu yang dapat dibuat oleh panitia. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mencari FPB dari 36, 48, dan 60. Berarti kita harus mencari FPB dari 36, 48, dan 60. Di sini Bumi punya pohon faktor dari 36, 48, dan juga 60.
Ya, ini sebenarnya di sini ada 3 ya, kemungkinan tertutup oleh 4 pohon faktor dari 48. Oke, dari ketiga pohon faktor ini bisa kita tuliskan menjadi faktorisasi primanya ya. 36 sama dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dan dikali 3 pangkat 2. Oke. Kemudian 48 sama dengan 2 pangkat 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di sini 2 pangkat 4 kali 3 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. FPB ditentukan dengan cara mencari faktor prima yang sama dari setiap bilangan lalu memilih faktor dengan pangkat terendah dan mengkalikannya ya. Jadi kita harus mencari faktor dengan pangkat terendah. Oke. Dari FPB dari 36, 48 dan 60 adalah faktor dari ketiga bilangan ini ada 2 dan 3 ya. Dimana kita harus mencari pangkat terkecil atau pangkat terendah. 2 di sini mempunyai 2 pangkat 2 dan ada 2 pangkat 4 dan pangkat terkecilnya yaitu 2 pangkat 2. Dan kemudian pada bilangan 3 pangkat terkecilnya yaitu ini bilangan yang tidak mempunyai pangkat atau 3 pangkat 1. Jadi FPB dari 36, 48 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 maka FPB-nya adalah 12. Jadi banyak regu yang dibuat oleh panitia adalah 12 regu. Itu regu yang paling banyak. Bisa juga 6 regu. Nanti tapi anggotanya berbeda ya. Kemudian penyelesaian yang B, berapa banyak siswa kelas 7, 8, 9 dalam setiap regu? Oke. Banyak siswa kelas 7 dalam setiap regu bisa kita cari. Tadi jumlah kelas 7 itu ada 36 siswa, di mana akan dibentuk 12 regu, maka 36 dibagi 12. Jadi untuk kelas 7 dalam setiap regunya ada 3 siswa. Kemudian untuk kelas 8 dalam setiap regunya ya ada 4 siswa, dan kelas 9 dalam setiap regunya ada 5 siswa. Jadi banyak siswa kelas 7, 8, 9 dalam setiap regu berturut-turut adalah 3, 4, dan 5. Kemudian yang C, berapa banyak anggota setiap regu? Oke, banyak anggota setiap regu kita dapat menentukannya dari penyelesaian yang B, di mana tadi setiap regunya itu terdiri dari 3 siswa kelas 7, 4 siswa kelas 8, dan 5 siswa kelas 9. Jadi setiap regu itu memiliki 3 siswa dari kelas 7, 4 siswa dari kelas 8, dan 5 siswa dari kelas 9. Kita jumlahkan sama dengan 12 siswa. Jadi anggota setiap regu adalah 12 siswa. Oke. Demikian pembelajaran kita mengenai KPK dan FPB. Bu Umi punya latihan soal. Di sini Bu Umi ambil latihan soal dari buku paket Ayo Kita Berlatih 1.8. Bisa kalian buka buku paket kalian ya. Di sini ada soal pilihan ganda mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nanti bisa dicari sendiri di buku paket kalian. Dicari Ayo Berlatih 1.8 ya. Nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikirim melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Bisa kalian pause untuk mencatat soal ini. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang semangat setiap harinya untuk mengikuti pembelajaran matematika. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe ya anak-anak.